Ketua Umum PBNU telah meminta maaf atas pertemuan yang dilakukan oleh 5 warga NU atau 5 Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Tema yang saya sampaikan di awal ini menjadi tema perbincangan kita sehingga nanti kita akan mendengarkan bagaimana suara, bagaimana pandangan dari para narasumber, apa sanksi yang akan diberikan oleh PBNU. Dan sebenarnya ada lobby apa yang dilakukan oleh Israel di balik pertemuan ini. Semuanya akan kami bahas bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Ana di Apa Kabar Indonesia Malam juga akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat kembali polemik wacana masuk dan berpraktiknya dokter asing di Indonesia beberapa waktu lalu yang juga sempat ramai. Apa sebenarnya alasan di balik munculnya wacana ini pemirsa? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan melihat kabar mengenai eksekusi rumah di Komplek Bea Cukai Jatipulo Palmerah, Jakarta Barat yang berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas Bea Cukai memaksa masuk. Anda bisa saksikan pemirsa kericuhan antara warga, penghuni rumah dan petugas Bea Cukai ini terjadi saat petugas Bea Cukai memaksa masuk ke dalam rumah warga dengan cara mendobrak paksa pagar perumahan. Kericuhan kembali terjadi saat satu persatu rumah warga menjadi sasaran pengosongan. Bahkan sempat terjadi insiden pemukulan warga oleh petugas Bea Cukai yang melakukan eksekusi. Pengosongan rumah kali ini merupakan fase kedua eksekusi rumah warga pensiunan di Komplek Bea Cukai Palmerah, Jakarta Barat. Dan pada fase kedua kali ini, sebanyak 4 rumah warga dikosongkan paksa. Selain mengklaim telah memiliki sertifikat, Bea Cukai juga memang berencana akan menggusur sebanyak 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai oleh Kementerian Keuangan dan PUPR. Nah, setelah melayangkan 3 kali surat peringatan, namun tidak diindahkan, pihak Bea Cukai akhirnya mengosongkan paksa rumah para warga. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan perbukitan hutan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara masih terus terjadi. Hingga Selasa pagi, petugas masih terus berupaya memadamkan api. Di video yang viral di media sosial, pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan hutan lindung Danau Toba di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Video dari pantauan udara ini diambil pada hari Minggu malam. Dan hingga hari ini kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung. Lokasi kebakaran berada di kawasan hutan lindung Siaburung, Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur, Mula-Mula. Diperkirakan api telah membakar 100 hektar area hutan. Kebakaran terlihat jelas walaupun dari seberang Danau Toba. Sejumlah titik api masih saja terlihat seperti di kawasan perbukitan hutan Pinus Tele, Kecamatan Harian yang menjadi salah satu wilayah hutan penyangga air kawasan Danau Toba. Titik awal sumber api diperkirakan terjadi di wilayah kawasan hutan Sosor Silinjuang, Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur, Mula-Mula. Kemudian api menyebar ke Desa Boho dan di Kecamatan Harian, tepatnya Desa Turpuk Limbong. Proses pemadaman api melibatkan personil gabungan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan, TNI, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, dan masyarakat sekitar. Namun lokasi kebakaran yang terjal dan berbukit menjadi kendala personil gabungan menuju titik api terbesar. Puluhan petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman api dengan menggunakan berbagai alat pemadam kebakaran. Meski demikian, api belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Selanjutnya pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo. Surat pengunduran diri disampaikan oleh Gibran
kepada pimpinan DPRD Solo pada Selasa siang. Gibran Rakabuming Raka tiba di gedung DPRD Solo sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Gibran datang didampingi Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, dan Gibran langsung menuju ruang pimpinan DPRD Solo untuk menyerahkan surat pengunduran diri yang diterima Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo. Ya, dan saat ini pemirsa kita telah terhubung dengan Taufikur Rahman selaku Wakil Ketua DPRD Solo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Taufikur Rahman. Ya, selamat malam Mbak. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak Taufik, kita ingin mengkonfirmasi betul hari ini Gibran Rakabuming Raka ini mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Wali Kota Solo. Bagaimana kemudian tindak lanjutnya, Pak? Oke. Ini tadi alhamdulillah jam 14.30-an lah. Pokoknya tadi datang didampingi Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, datang ke pimpinan DPRD, menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta. Itu diterima langsung oleh pimpinan Dewan, oleh Pak Ketua, Pak Budi Prasetyo. Dan ini surat pengunduran diri ini memang satu persyaratan harus disampaikan ke DPRD. DPRD akan melakukan rapat paripurna dan nanti Pak Gibran tetap akan kami minta datang untuk menyampaikan pengunduran diri itu di dalam rapat paripurna. Insya Allah dalam waktu 1 minggu lah akan kami laksanakan. Kami di DPRD ini kan masih ada proses. Setelah menerima ini kami akan rapat pimpinan besok pagi. Sudah itu ada rapat badan musyawarah untuk menentukan jadwal pelaksanaan paripurna berikutnya. Nah, nanti setelah rapat paripurna itu, nanti akan kami mengatakan bahwa menerima pengunduran diri, dan itu akan kami sampaikan kepada Kemendagri, Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur, dan nanti kita tunggu prosesnya di sana. Nah, setelah proses di sana, di Kemendagri, nanti akan ada keluar surat pemberhentian, dan tentunya di samping pemerintahan wali kota ya ada pengangkatan PLT nanti. PLT otomatis Pak Wakil Wali Kota. Ya, Pak Taufikur Rahman, apa yang menjadi alasan, apakah memang disampaikan tadi saat pertemuan dengan DPRD oleh Mas Gibran ini mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo? Ya, alasannya cuma untuk mempersiapkan diri di dalam pelantikan besok sebagai Wakil Presiden, karena masih ada hal-hal yang harus diurus, dilakukan di dalam waktu yang 3 bulan ini. Jadi 3 bulan, jadi beliau mengundurkan diri sebelum pelantikan, dan karena ini prosesnya juga belum tentu cepat di DPRD dan Kemendagri, bisa saja waktunya agak lama, tapi nanti tergantung dari Menteri Dalam Negeri. Alasannya cuma sederhana, Mbak. Satu itu aja. Jadi ingin merampungkan urusan-urusan persiapan-persiapan menjadi Wakil Presiden. Baik. Dan beliau akan selalu pergi ke mana daerah-daerah lah untuk merampungkan. Ya, Pak, bagaimana tanggapan warga ini, Pak, melihat sikap yang diambil oleh Mas Gibran ini? Apalagi tadi Pak Taufik Rahman juga mengatakan ada rencana untuk bisa pergi ke daerah-daerah. Mas Gibran ini menyapa warga? Ya, kalau tanggapan warga ya kami atas nama DPRD Kota Surakarta kita melihatnya ya positif semua lah. Karena memang ini harus dilalui, harus mengundurkan diri, dan kalau misalnya mengundurkan dirinya itu nanti sudah dekat dengan 20 Oktober, nanti kan ya malah jadi masalah karena harus ada proses gitu kan. Gitu. Okay. Dan ini kita mengucapkan selamat tadi kepada Pak Gibran atas terpilihnya, dan insya Allah nanti dilantik tanggal 20. Ya. Pak Taufikur Rahman, biasanya membutuhkan waktu berapa lama Pak dari rapat paripurna hingga pada ke Kemendagri dan nanti kemudian diambil keputusan mengenai hal ini? Kalau biasa itu kan kita tidak biasa ya. Kita memang pernah waktu Pak Jokowi dari wali kota mengundurkan diri akan menjadi gubernur, itu waktunya tidak sampai 1 minggu sudah selesai.
surat dari Kementerian Dalam Negeri turun. Nah, tetapi ini juga kita kan tergantung dari Mendagri ini, suratnya seperti apa. Harapan kami tadi ini kalau misalnya minggu depan kita melakukan paripurna, kita sampaikan tidak sampai akhir bulan itu sudah ada keputusan PLT. Nah, karena rencana kami tanggal 31 Juli ini kita akan melakukan paripurna dengan pengusulan PLT menjadi wali kota definitif dari Pak Wakil Wali Kota. Itu harusnya begitu. Jadi harapan kami itu tanggal 31 sudah selesai semuanya. Ya, baik Pak. Nah ini kan besok apakah kemudian juga masih berkegiatan Mas Gibran ini Pak? Karena untuk pengunduran diri secara pasti kan juga menunggu Mas Gibran nanti diundang ke rapat paripurna, menyampaikan juga di rapat tersebut. Ada informasi juga Pak, mungkin dengan bisa dibagikan kepada masyarakat apa agenda-agenda terakhir atau juga kegiatan-kegiatan terakhir dari Mas Gibran ini? Pak Gibran itu pokoknya kita undang besok paripurna minggu depan itu. Itu mau tidak mau itu secara resmi masih sebagai wali kota. Nah, gitu. Walaupun suratnya pengunduran dirinya itu tertanggal 16 ini tadi. Nah, masalah masyarakat saya yakinlah Mas Gibran itu akan terjun ke masyarakat setelah ini. Jadi sudah tidak ada beban lagi untuk wali kota, diserahkan semuanya kepada Sekda dan Pak Wakil Wali Kota untuk urusan pemerintahan. Jadi besok tinggal turun ke lapangan dan ini tadi sempat bilang saya akan termasuk ke IKN dan sebagainya kan begitu. Ya, Pak Taufikur Rahman, adakah kemudian poin-poin atau hal menarik lainnya yang disampaikan oleh Mas Gibran dalam pertemuan tadi di akhir-akhir masa tugasnya sebagai Wali Kota Solo ini? Ya tadi itu ya biasa seperti orang biasanya. Tadi minta maaf selama dia memimpin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan disampaikan ke kami pimpinan Dewan dan berusaha untuk memperbaiki pada kesempatan selanjutnya kan begitu. Yang kedua, dia sempat bilang bahwa pembangunan yang selama beliau memimpin itu sudah berjalan dengan baik dan ini diharapkan ini bisa diteruskan oleh Wakil Wali Kota. Baik. Intinya semua itu ada. Baik, Pak Taufikur Rahman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi cerita dengan kami. Selamat malam, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa pasca bebas usai memenangkan pra-peradilan di Pengadilan Tinggi Bandung pada beberapa hari lalu, Peggy Setiawan dapat berkumpul kembali bersama keluarganya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy belum memastikan akan mengajukan ganti rugi, namun akan mengajukan pengambilan barang bukti ke Polda. Peggy Setiawan, pemuda asal Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa pagi ini merasa senang bisa berkumpul kembali bersama keluarganya di Cirebon setelah bebas. Peggy juga menceritakan rasa senang bisa tidur di rumah setelah 1 bulan lebih ditangkap hingga menjalani penahanan di Rutan Polda Jawa Barat. Sementara terkait hasil putusan hakim terkait ganti rugi pihak Peggy Setiawan, nah kuasa hukum Peggy ini yaitu Sugianti Iriani belum memastikan akan mengajukan ganti rugi. Rencana pihak kuasa hukum Peggy akan mengajukan surat pengambilan barang bukti ke Polda. Kalau rehabilitasi kan sudah ada dalam putusannya, sudah tertuang di dalam putusan. Nah, untuk ganti rugi memang kita tim kuasa hukum sudah membicarakan masalah itu. Kemudian ganti rugi, kalau ganti rugi yang secara material itu kan sudah diatur oleh undang-undang, itu maksimal kan hanya 100 juta. Kita tidak tahu apakah kemungkinan dikabulkan atau tidak. Mungkin perjalanan juga lama, perjalanan sidang. Nah, untuk imaterial dan imaterial itu kan tidak terbatas. Dengan misalnya Peggy selama 49 hari ini kita sudah bicarakan tidak bekerja 49 hari itu kan masuknya imaterial. Kemudian ada Peggy pernah diintimidasi atau apa.
Tapi mungkin nanti kembali kepada keluarga, kita akan berkoordinasi dengan keluarga apakah keluarga memang mau mengajukan ganti rugi atau tidak. Mungkin keluarga juga kan khawatirnya nanti dianggap oleh media atau netizen bahwa ini aja mumpung, kan mau bicarakan dulu apakah. Meskipun penyelidikan terhadap Peggy Setiawan sudah selesai dilakukan dan penetapan status tersangkanya dianggap tidak sah, para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam masih berada di rutan yang ada di wilayah Bandung, belum juga dikembalikan oleh Polda ke Lapas Cirebon. Keluarga terpidana kembali menjenguk terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Mereka merupakan keluarga dari Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto yang berada di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Sementara keluarga Eko dan Jaya menjenguk di Lapas Jelekong dan keluarga Sudirman sampai saat ini belum bisa menjenguk karena Sudirman tidak ada di Lapas Bancai namun berada di Polda Jawa Barat. Dengan didampingi kuasa hukum, keluarga terpidana berharap meminta Polda Jawa Barat segera mengembalikan ke Lapas Cirebon dalam rangka pengajuan peninjauan kembali atau PK. Apalagi ketika masih di Bandung sangat memberatkan keluarga untuk menjenguk, harus mengeluarkan banyak biaya untuk ongkos di perjalanan. Terkait pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh kuasa hukum, pihak rutan akan memfasilitasi para terpidana tersebut untuk kembali dibawa ke Cirebon. Kalau di sini kan satu juga jauh banget. Iya. Itu aja. Gimana Pak? Selain jauh, kondisinya Pak? Kondisinya sehat semua. Sehat semua. Apa Iya. yang diomongin sama Supri? Ya biasa aja, teman curhat. Dia di sininya udah jenuh gitu, minta balik ke Cirebon. Mau pengen minta pindah Ke Lapas Cirebon lagi biar dekat sama saudara-saudaranya. Kendalanya Pak selama dipindah ke sini apa sih? Khusus untuk Bapak? Kendalanya Sulit jauh gitu ya, dengan jauh ya. transportasi. Komunikasi juga kita bolak-baliknya jauh. Peggy Setiawan, pria asal Cianjur yang ramai disebut-sebut sebagai pelaku di balik tewasnya Vina dan Eki pada 2016 lalu, kerap dinarasikan di media sosial sebagai anak dari mantan Bupati Cirebon. Ya, namun dirinya membantah hal tersebut, juga menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang tewas pada tahun 2016 silam. Peggy Setiawan meminta agar netizen tidak lagi menuduh dirinya sebagai anak dari mantan Bupati Cirebon serta bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Terlebih dirinya saat ini sudah memiliki bukti hasil tes DNA yang difasilitasi Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Peggy menyebut hasil tes DNA yang dilakukannya sudah menegaskan bahwa dirinya bukan anak mantan Bupati Cirebon, namun merupakan anak sopir mantan Bupati Cirebon. Selain itu, dirinya menjamin bahwa dirinya tidak ada urusan atau ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Elis, ibunda Peggy Setiawan, mengatakan bahwa hasil dari tes DNA itu menjadi bukti kuat bahwa Peggy Setiawan asal Cianjur itu merupakan anak kandungnya, bukan anak mantan Bupati Cirebon. Masyarakat buat para netizen karena kan hasil DNA udah akurat ya, saya bukan anaknya mantan Bupati Cirebon, bahkan saya bukan anaknya supir mantan Bupati Cirebon. Ya, emang saya orang tuanya anak dari Bapak Cecep dan Ibu Delik dari Cianjur, bukan dari Cirebon. Harapannya itu aja. Ya, Tapi yakin Akang sendiri sebenarnya bukan pelakunya ya? saya yakin saya bukan pelakunya. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri 1 Kota Cirebon, sejumlah persiapan dilakukan oleh pihak pengadilan. 3 hakim disiapkan untuk pimpin persidangan peninjauan kembali Saka Tatal. Sidang peninjauan kembali atau PK dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal yang sudah menjalani hukuman 8 tahun, rencananya akan disidangkan pada tanggal 24 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sudah menentukan 3 hakim yang akan memimpin jalannya persidangan PK. Ketiga hakim itu adalah Rizky Yunia, Galuh Rahma Esti, dan Justisia Permatasari.
serta 1 orang jaksa yakni Asep Sunarsa. Sementara itu, tim kuasa hukum tengah mematangkan persiapan untuk menghadapi sidang PK. Kuasa hukum Saka Tatal berharap proses persidangan ini berjalan lancar, objektif, transparan, dan juga independen. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan permohonan maaf atas 5 warga NU yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Lantas apa sebenarnya maksud dan tujuan kelima warga NU ke Israel dan apakah PBNU memberikan sanksi kepada kelimanya? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi bersama dengan Putri Viola. Permintaan maaf memang telah dilakukan oleh Ketua Umum PBNU, tapi dalam kesempatan ini kami ingin kembali lagi sebenarnya mengulik apa yang terjadi di balik keberangkatan 5 warga NU ini. Kemudian juga apa sanksi yang mungkin nanti akan diberikan oleh NU. Sudah hadir bersama saya di studio untuk menjelaskan lebih lanjut upaya-upaya dan juga langkah-langkah selanjutnya dari Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif. Beliau merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain bersama dengan Pak Yai Samsul Ma'arif, sudah bergabung juga secara daring untuk bisa memberikan pandangannya apa kaitannya, apa dampaknya tindakan yang dilakukan oleh 5 Nahdien ini dengan kebijakan Indonesia, dan apakah memang ada lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak Israel sebagai bagian dari upaya advokasi mereka membangun narasi-narasi untuk bisa mendekatkan dengan beberapa negara yang memang disasar oleh Israel. Akan memberikan pandangannya juga yaitu Profesor Hikmahanto Juwana selaku pengamat hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akan mendengarkan pandangan 2 narasumber, saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat kembali siapa sebenarnya 5 tokoh muda NU yang berangkat ke Israel, kemudian juga bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Kita akan saksikan bersama. Baik, pemirsa, kita lihat inilah tokoh-tokoh muda NU. Yang pertama, kami berikan lingkaran merah di wajahnya untuk bisa menjelaskan. Beliau merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mengajar filsafat, Bapak Zainul Ma'arif. Nah, itu yang posisinya di tengah, kami berikan lingkaran merah di wajahnya. Dan berikutnya ini adalah Munawar Aziz, selaku Sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom. Kemudian juga yang berikutnya Iza An-Nafisah. Ini merupakan salah satu dari 5 tokoh muda yang berangkat juga menuju Israel. Dan berikutnya ini adalah Nurul Bahrul Ulum yang kami juga berikan lingkaran merah di wajahnya. Nurul Bahrul Ulum ini juga dikenal sebagai penulis. Nah, ini adalah Sukron Makmun. Dan dalam kesempatan ini, nama Sukron Makmun ini kami tegaskan bukanlah putra dari Kiai Haji Sukron Makmun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman. Sekali lagi kami tegaskan dalam kesempatan ini, Sukron Makmun ini bukanlah merupakan putra dari Kiai Haji Sukron Makmun yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman, dan memang ini tidak ada kaitannya dengan keluarga besar dari Kiai Haji Sukron Makmun. Informasi ini sekaligus juga menjadi ralat kami dari informasi yang sempat kami sajikan kemarin, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya terhadap kesalahan informasi ini kepada keluarga besar Kiai Haji Sukron Makmun dan juga Pondok Pesantren Darul Rahman. Baik,
Nah, kita akan kembali lagi membahas mengenai hal ini. Kita akan perdalam lagi, termasuk juga kita akan mengetahui sebenarnya siapa 5 orang, 5 tokoh muda ini. Pak Yai, siapa sebenarnya 5 orang ini? Kami belum bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Media-media, berbagai media mainstream juga belum bisa memberikan informasi yang lebih banyak. Siapa 5 orang ini? Karena kami ingin sekali mengetahui bagaimana kontribusi mereka sebenarnya 5 tokoh muda ini di NU. Bagaimana sepak terjang mereka selama ini? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi 5 warga NU itu memang ada yang menjabat di beberapa lembaga maupun badan otonom ya. Salah satunya memang tadi yang disebutkan adalah nama Zainul Ma'arif. Itu adalah wakil ketua Lembaga Bahsul Masail. Lembaga Bahsul Masail PWNU DKI Jakarta. Kebetulan katakanlah bagian daripada kami lah. Tapi itu di lembaga yang memang mengkaji masalah keagamaan. Adapun yang lain itu ada yang dari Fatayat, Bu Nurul tadi, ada yang memang dari dosen, ya dosen itu termasuk Zainul Ma'arif tadi Zainul Ma'arif. Jadi ada yang ya pernah menjabat di PCI-NU gitu. Baik, Pak Yai, apakah kemudian pihak yang mengundang mereka, karena tadi kalau kami dengarkan dari hasil konferensi pers, Gus Yahya mengatakan ini ada LSM yang merupakan bagian dari advokasi Israel mengundang mereka. Apakah memang mereka ini diundang oleh satu lembaga, satu LSM yang sama, kemudian apa yang mendekatkan mereka? Kemudian mengapa LSM ini memilih 5 orang ini? Ya ini sebetulnya kan awalnya sudah ada komunikasi satu dengan yang lain. Salah satunya memang ada hubungan pendidikan. Ada yang sama-sama ya belajar di luar negeri, ada yang bertemu di sebuah kajian. Memang saya sempat telepon tetapi yang bersangkutan masih mengajar. Jadi dari siapa Anda itu diundang? Dia mengatasnamakan saya memang punya teman pribadi saja, kenal dengan seseorang, lalu kemudian didekati, dan kebetulan teman satu dengan yang lain itu saling nyambung. Mungkin ada keinginan yang sama. Ya namanya kata Gus Yahya ini anak-anak masih di bawah umur gitu kan. Jadi kalau substansinya sih satu sisi ya, satu sisi itu ada keinginan memberikan kontribusi, melakukan perdamaian lewat dialog. Ya, tetapi ini nampaknya dari teman-teman NU itu tidak memahami kondisi geopolitik Indonesia maupun kondisi psikologi masyarakat Indonesia, sehingga ya salah secara substantif, salah secara metode cara. Pak Yai katakan bahwa sebenarnya secara substansi, artinya kita sebut tujuan, begitu tujuan 5 orang ini berangkat menuju Israel untuk bisa membicarakan mengenai perdamaian antara Israel dengan Palestina. Nah, apakah LSM yang mengundang mereka juga merupakan LSM yang bergerak di bidang itu, di bidang perdamaian? Apakah LSM-nya ini milik Israel atau LSM dari milik negara lain? Seperti apa Pak Yai sebenarnya? Nah ini yang kami akan panggil, perlu penjelasan sebetulnya siapa yang mengundang, tetapi menurut keterangan Gus Yahya tadi yang disampaikan lewat pertemuan itu memang ada NGO semacam agen Israel yang memang punya kepentingan politik untuk membangun citra politik Israel, dan itu seringkali mendatangi lembaga-lembaga keagamaan yang punya nama besar. Jadi sebetulnya anak-anak ini menurut saya pribadi adalah korban. Korban dari para agen Zionis yang sengaja untuk kepentingan politiknya.
Hanya memang tentu walaupun ini korban, saya katakan apa yang dilakukan oleh anak-anak kami ini adalah sebuah tindakan kesalahan. Dan Baik. saya pun juga sama meminta maaf kepada masyarakat dan memintakan maaf untuk dia. Apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah sebuah tindakan yang salah, keliru, yang bisa masuk dalam kategori fatal lah. Karena kurang memahami geopolitik yang sedang berkembang di dunia internasional. Baik, masyarakat memang terluka, apalagi masyarakat tahu bahwa NU ini kan selalu ada di garis terdepan kalau membela Palestina. Tapi kemudian ini sungguh ironis, begitu Pak Yai? Seakan-akan tidak hanya melawan organisasi NU itu sendiri, tapi melawan seluruh bangsa dan negara-negara yang lain. Pak Yai, apakah mendapatkan info mengenai visa mereka berangkat seperti apa, pendanaan mereka juga seperti apa di sana? Untuk bisa berangkat di sana, apakah semuanya ditanggung oleh LSM tersebut termasuk masalah visa dan sebagainya? Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi yang langsung ya, tetapi baru dapat obrolan kawan-kawan ini memang datang ke Singapura dulu. Ke Singapura, lalu ada agen di sana baru melakukan perjalanan. Bahkan tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang lain, ada tuduhan ini dapat sesuatu yang besar. Tapi memang anak-anak ini menurut saya kok korban ya. Kenapa Pak Yai disebut sebagai korban? Karena tadi katakan Pak Yai tidak seperti bayangan orang-orang. Apa yang menjadi bayangan orang-orang, apa yang salah? Tuduhan selama ini mungkin, wah anak-anak ini dapat fasilitas macam-macam gitu ya. Ditanggung semua biayanya. Ditanggung semua biayanya. Kenyataannya? Tetapi tadi saya sempat komunikasi dengan sahabat karibnya, Zadul Ma'arif, itu hanya ditanggung dari Singapura ke Israel, itu saja. Dan hidup selama di sana, bahkan dia harus beli visa sendiri $100 apa, itu. Tapi saya belum cross check, ini baru informasi dari sahabat dekatnya. Baik, jadi tidak semua kebutuhannya ditanggung. Tapi ini belum di cross check ke orangnya langsung. Pak Yai, PBNU kan memanggil 5 orang ini. Betul, Apakah 5-5-nya datang tadi? Tadi hanya 1 orang yang datang, yaitu Zain Ma'arif itu. Datang, dimintain keterangan. Saya datang agak belakangan. Yang lain masih di luar kota, sebagian menyatakan kondisinya kurang fit, tidak bisa hadir ke Jakarta. Baik, apa ya keterangan klarifikasi yang disampaikan oleh Zainul Ma'arif ini? Apakah menjelaskan kronologinya, termasuk seharusnya bisa menjelaskan siapa yang mengundang, termasuk pendanaan dan sebagainya, Pak Yai? Ya itu, saya datang agak terlambat ya, tidak mengikuti pembicaraan sejak awal. Tetapi saya sempat bertanya, dia memang diajak kawan-kawan saja, satu dengan yang lain saling komunikasi. Bahkan ada awalnya dia diminta untuk melakukan penelitian tentang apa juga tidak disampaikan. Karena ada semangat yang kuat, dia seorang intelektual, mengajar di kampus, mungkin ada dorongan itu sehingga dia terlena nampaknya. Jadi lupa ada kepentingan yang sangat besar yang sesungguhnya ini melukai masyarakat, berlawanan dengan himbauan dan semangat PBNU itu sendiri. Sehingga nama NU juga menjadi tercoreng gara-gara 5 warga NU ini. Betul, Pak Yai, mengenai pertemuan dengan Presiden Israel, karena seharusnya bayangan saya sebagai orang awam tidak mudah untuk bisa bertemu dengan seorang presiden sebuah negara. Nah, apakah kemudian juga menjelaskan dalam pertemuan tadi ada agenda apa sebenarnya sehingga bisa bertemu dengan Presiden Israel, dan apakah misi awalnya tadi yang kabarnya berangkat ini ingin menjembatani perdamaian, ingin menyuarakan suara untuk Palestina, apakah bisa tersampaikan dalam pertemuan itu? Ya, menurut dia sih tersampaikan. Walaupun dia katakan bahwa YouTube komentar dia di Instagramnya dipotong gitu ya. Menurut dia, dia sampaikan bahwa ya kami ini mendukung sebuah perdamaian. Jadi tidak setuju dengan adanya peperangan
kedua belah pihak itu. Baik. Ya. Kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Yai Samsul. Nah, kita juga minta pandangan dari Prof. Hikmahanto. Prof. Bagaimana melihat hal seperti ini? Ini merupakan LSM. Tadi kalau ini juga dijelaskan oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya mengatakan LSM, NGO begitu yang bergerilya untuk kemudian mencari orang-orang yang bisa didekati karena mereka merupakan bagian dari advokasi Israel. Dan seperti yang kita lihat, memberikan undangan, mengajak untuk menuju ke Israel, padahal juga ada beberapa biaya yang ternyata tidak semuanya ditanggung. Dan mungkin tadi kalau katanya Pak Kiai kan ini para warga NU ini akhirnya merasa menjadi korban karena awalnya berangkat ingin menyuarakan demi kepentingan Palestina, tapi ternyata di sana juga kita belum tahu pasti sebenarnya ada agenda apa. Prof. Hik, apakah memang banyak hal seperti ini? Apakah memang sering terjadi, Prof. Hik? Iya, kalau hal seperti ini memang dari waktu ke waktu terjadi, ya. Jadi memang ada pihak dari Israel yang tentu mencoba untuk mengundang tokoh ataupun orang-orang yang katakanlah punya pengaruh atau organisasinya punya pengaruh di Indonesia untuk kemudian mereka datang ke Israel. Tujuannya adalah bagaimana Israel bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat pada umumnya di Indonesia. Jadi ini yang saya sebut sebagai upaya people to people, ya, untuk memastikan bahwa apa yang mereka lihat di sana, nanti kemudian mereka bertemu dengan kayak presiden itu untuk disampaikan bahwa Israel itu tidak seperti yang dibayangkan di Indonesia, bisa seperti itu. Nah, memang kadangkala ada mereka-mereka yang diundang lalu mengatakan bahwa saya akan juga menyampaikan concern saya terhadap apa yang terjadi di Palestina dengan harapan bahwa otoritas di Israel, dalam hal ini presiden mungkin, itu bisa memahami dan kemudian menghentikan. Tapi pertanyaannya adalah dalam situasi seperti ini, siapa yang mengeksploitasi siapa? Apakah 5 warga NU, sebenarnya sih warga negara Indonesia, yang bisa meyakinkan Presiden Israel, atau justru mereka dimanfaatkan oleh otoritas di Israel untuk mengatakan, ini loh, mereka semua bisa paham posisi kita. Kalau kita bicara posisi Israel itu sekarang ini adalah mereka menyerang Gaza itu karena adanya Hamas. Lalu kemudian ini merupakan hak bela diri mereka karena pada tanggal 7 Oktober mereka mendapat serangan, begitu kan? Nah, ini yang terus kemudian dia perlu cari nih legitimasi ini dari mana. Oleh karena itu memang kita harus hati-hati kalau kita dapat undangan-undangan dari pihak-pihak tertentu dari Israel gitu ya. Ini nggak ada istilahnya makan siang gratis, ya. Jadi pasti ada sesuatu yang di balik ini. Betul, baik. Gitu. Siapa ada ulang di balik batu. Ada ulang di balik batu. Baik, Prof. Siapa sosok-sosok yang biasa didekati seperti ini, kemudian diajak ke Israel, diajak bicara upaya Israel untuk bisa mendapatkan legitimasi. Kalau kita tahu memang kalau dari 5 tokoh muda ini tentu background NU mereka yang membuat mereka dilirik. Tapi kemudian Prof. bisa penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini? Ya, yang pasti adalah mereka-mereka yang punya influence, ya, punya pengaruh di Indonesia. Bisa aja tokoh-tokoh politik atau misalnya orang seperti saya mungkin yang dianggap bisa memberikan sesuatu di dalam media begitu ya. Harapannya adalah agar saya bisa menyampaikan hal yang positif terhadap Israel begitu ya. Jadi ini tujuannya nggak pada saat mereka ada di Israel, tetapi pasca dari Israel mereka bisa mensosialisasikan bahwa Israel itu tidak kejam, Israel itu adalah negara yang seperti negara lain, dan oleh karenanya kita juga perlu punya hatilah terhadap mereka bukan juga penjajah dan lain sebagainya. Seperti itu. Prof. mungkin bisa kita katakan bahwa berangkat ke sana dengan punya misi untuk bisa duduk bersama dengan Presiden Israel, menyuarakan idenya, pandangannya untuk bisa mewujudkan perdamaian atau membantu perdamaian dari Israel dan Palestina ini. Apakah memang terlalu naif pandangan seperti itu? Kalau tadi kan memang Gus Yahya mengatakan ini mungkin usianya masih terlalu muda, terlalu hijau. Tapi bagaimana pandangan Prof? Kalau menurut saya sih sangat naif ya, kalau misalnya bisa meyakinkan Presiden Israel untuk
kemudian bisa menghentikan serangan ke Gaza misalnya. Kenapa? Karena kita tahu presiden itu hanya simbol saja. Yang punya peran secara administratif adalah Perdana Menteri. Dan kalau misalnya teman-teman yang kemarin berangkat mengikuti berita-berita, justru banyak dari pihak Israel yang menghendaki Perdana Menteri Netanyahu itu diturunkan dari kursi Perdana Menterinya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan presiden. Presiden itu nggak melakukan apa-apa, ya karena dia adalah simbol begitu. Nah, jadi menurut saya naif, tapi ya mungkin karena keinginan idealisme mereka, sebenarnya juga niat baik mereka untuk mau melakukan suatu tindakan yang sifatnya alternatif lah. Mungkin kan selama ini ada demo-demo, ya masyarakat berdemo, pemerintah nggak ada hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Mungkin mereka menganggap bahwa jangan-jangan saya bisa juga melakukan sesuatu, dan mereka berharap, ya kan. Nah, ini yang sayangnya tidak terjadi seperti itu. Baik, Prof. Hik, yang kita bicarakan tadi kan adalah bagaimana kemudian upaya dari Israel untuk bisa melakukan propagandanya, mendapatkan legitimasi. Tapi mungkin nggak, Prof, sebenarnya di balik ini ada lobby-lobby lain, lobby-lobby perdagangan mungkin, lobby-lobby ekonomi mungkin, di mana Indonesia, kemarin kita juga dapatkan informasi Indonesia dan Israel ada hubungan ekonomi yang cukup meningkat pesat mengenai perdagangan. Tapi nanti ya Prof. Hik bisa berikan pandangan mengenai hal ini, Pak Yai juga nanti juga bisa berikan. Kita ingin sekali tahu bagaimana sanksi ke depannya tentunya untuk para anggota NU yang melakukan perjalanan ke Israel ini. Kita akan bahas setelah jeda. Kami segera kembali. Baik pemirsa, dalam konferensi pers tadi Gus Yahya juga menyinggung, juga menyebut nama salah satu organisasi, yaitu adalah Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian atau rahim.org, yang ini juga mencantumkan logo dari lembaga NU tentunya, yaitu LBM NU DKI. Nah, apakah kemudian ini terafiliasi dan apakah memang Pak Yai, Rahim ini ada di balik keberangkatan dari 5 orang ini Pak Yai? Iya, secara pribadi saya sudah telepon ya ketua Rahim itu. Memang dia adalah ketua LBM. Kalau yang tadi Zainul Ma'arif itu kan wakil ketua. Justru wakil ketua, ini ketuanya itu ketua LBM, ketua Rahim itu. Baik, jadi ketua LBM adalah ketua Rahim, begitu Pak Yai? Iya, cuma tidak ikut berangkat ke sana. Saya telepon dan saya WA, dia menyatakan sih nggak ada hubungan apa-apa. Ya, kami memang kegiatan kata ketua Rahimnya. Kami ini hanya dialog antar iman saja, ngomong ke saya. Tetapi kegiatan di luar saya tidak tahu menau sampai di mana, sehingga kok tiba-tiba dari struktur Rahim yang ada ini ada beberapa nama yang diindikasikan adalah agen Yahudi juga. Gitu. Baik, secara aturan tata tertib DNU, apakah mengatur hal seperti ini? Apakah diperkenankan, diperbolehkan? Jelas, tidak. Ini menurut saya kalau itu benar adalah penyalahgunaan. Jadi pantas untuk diberikan sanksi ya secara organisasi. Jadi kalau itu memang benar, misalnya pencantuman sengaja, ya kan? Atau memasang tidak logo sengaja juga, Pak Yai. tapi dia tahu tidak dihapus, itu penyalahgunaan organisasi. Karena kita sama sekali tidak ada hubungannya. Saya saja baru tahu 2-3 hari yang lalu kalau ada lembaga Rahim itu. Ya setelah rame-rame mencuat seperti ini. Apakah nanti ketua LBM juga ketua Rahim ini akan dipanggil, dimintai keterangan? Sudah saya berikan surat tertulis. Baik. Nanti hari Kamis saya undang ketua Rahim yang sekaligus ketua LBM ini untuk saya minta ya klarifikasi pertanyaan-pertanyaan ini, mengapa kok ada logo seperti ini. Kalau memang ada unsur kesengajaan, ini melanggar perkum, melanggar aturan perkumpulan, ya patut untuk diberikan sanksi. Baik, ini kita pertanyakan juga karena memang dikatakan juga oleh Pak Yai bahwa salah satu yang berangkat ini menjabat sebagai wakil ketua, begitu ya Pak Yai, di Rahim ya, begitu. Sehingga kalau banyak
di berita tidak ditulis. Oke, oke. Tapi memang seperti itu. Pernah beredar, tetapi sekarang hilang itu ya. Di berita sempat beredar struktur kepengurusan rahim itu. Nah, salah satunya adalah Mas Zen Ma'arif itu. Nah, sementara ketua rahim itu ketua Lembaga Bahsul Masail atau LBM. PWNO. Baik, ya. Pak Yai, Gus Yahya sudah mengatakan bahwa mereka ini pergi pribadi, tidak mengatasnamakan NU, betul. tidak memberikan informasi awal kepada NU juga. Nah, apakah sebenarnya NU mengatur hal-hal seperti ini? Bagaimana kemudian perjalanan pribadi, apalagi sampai kemudian ke Israel, ini seharusnya ada dalam pantauan NU sehingga kemudian tidak ada pemanfaatan, tidak ada penyalahgunaan, tidak ada hal-hal yang kita ketahui sekarang terjadi, Pak Yai. Ya, memang NU itu sudah mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan luar negeri, hubungan internasional, yang punya kewenangan adalah PBNU. Ya, sehingga kalau mau ada komunikasi antar negara itu harus lewat PBNU. Kita nggak boleh serugal-serugul datang sendiri mengatasnamakan NU. Tetapi kalau urusan pribadi kan tidak 24 jam kami memantau mereka mau kemana. Betul. Ya. Tapi memang ini walaupun urusan pribadi, tapi tentu mereka diundang karena mereka merupakan bagian dari NU atau anggota NU. Kita tidak bisa pungkiri itu. Betul. Mungkin Pak Yai. Itu yang namanya penyalahgunaan penyebutan mungkin karena tidak pede atau ya juga bisa jadi Israel akan mengundang karena ada label-label NU yang bisa dijual oleh Israel. Tetapi ini mutlak kesalahan anak-anak, tidak mempertimbangkan secara lebih luas kepentingan NU maupun kepentingan negara. Sehingga keinginan yang mungkin dianggap baik, tetapi resikonya, maudhurutnya jauh lebih besar. Saya kira ini harus menjadi pengalaman yang besar juga. Jangan sampai ada 5 orang yang lainnya, bisa puluhan orang menjadi seperti ini. Sehingga melakukan kegiatan yang tidak ada koordinasi, sementara mengatasnamakan NU itu jelas pelanggaran. Betul, dan apakah sebenarnya sejauh ini dari NU sudah pernah ada pengawasan atau setidaknya semuanya difilter sehingga pengaruh-pengaruh yang pendekatannya personal, begitu Pak Yai, masuk ke dalam anggota NU satu persatu didekati, ini kemudian ya bisa dibatasi, bisa terfilter sehingga tidak ada hal seperti ini. Apakah sebenarnya hal seperti ini sudah pernah dijalankan? Iya, secara peraturan perkumpulan sudah diatur bahwa kewenangan untuk melakukan komunikasi antar negara itu PBNU. Tentu siapapun yang melakukan komunikasi antar negara mendapatkan persetujuan atau keterangan atau izin dari PBNU dan itu tujuannya jelas. Kalau toh tidak jelas pasti akan ditolak karena ketat sekali bahwa NU itu menjaga marwah ulama-ulama di Indonesia. Kalau ada kekeliruan sedikit saja nama NU itu bisa menjadi bahan pembicaraan banyak orang seperti sekarang ini. Maka sudah dilakukan pengetatan-pengetatan. Tetapi karena tadi saya katakan itu atas dasar pribadi-pribadi, komunikasi dan mungkin di saat orang lagi asik melaksanakan ibadah haji, sebagian pengurus NU sedang haji atau sedang ramai informasi apa, tiba-tiba ini dimanfaatkan betul ini. Tadi betul Pak Prof tadi ini siapa yang memanfaatkan, siapa yang dimanfaatkan. Betul, betul. Tetapi itu kepentingan yang mungkin ya ada anggapan dari pribadi-pribadi mereka baik, tapi ternyata ini maudhorot, ianya jauh lebih besar dan ini menjadi pembelajaran kita semua agar ke depan ormas-ormas lembaga keagamaan yang dianggap besar di Indonesia ya hati-hati juga. Ini akan menimpa kepada lembaga manapun, termasuk di NU itu sendiri. Oleh karena itu ini tanggung jawab kita semua
tanggung jawab para pemimpin NU untuk ikut mengontrol anak buahnya. Kira-kira kalau ada indikasi ini komunikasi dengan siapa, kemana, itu paling tidak kita tahu lah gerak-gerik anak-anak yang kadang-kadang mereka itu anak-anak pintar tapi keliru jalan. Oke, baik. Prof Hik, sudah sempat saya singgung, Prof Hik tadi sebelum jeda. Apakah ada kemungkinan bahwa pertemuan ini dibaliknya ini sebenarnya ada hubungannya dengan lobby-lobby yang berkaitan dengan masalah ekonomi, perdagangan, apalagi walaupun ternyata Indonesia ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Prof Hik, tapi BPS mengatakan bahwa cukup besar transaksi ekonomi perdagangan yang terjadi antara Israel dengan Indonesia. Prof Hik. Ya, yang pasti kalau terkait dengan 5 warga kita yang ada di sana, itu kan kaitannya dengan tadi Pak Kiai sudah sampaikan, interfaith dialogue, jadi dialog antar keyakinan. Mungkin itu sebagai kamuflase bahwa ayo datang kita berbicara dari hati ke hati berkaitan dengan masalah keyakinan kita dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi, ujungnya adalah dimanfaatkan atau siapa yang memanfaatkan siapa. Nah, terkait dengan isu pada umumnya, memang kita di Indonesia, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, pemerintah Israel, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa di situ kita menganggap Israel adalah penjajah, dan menurut Undang-Undang Dasar bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi. Nah, tapi bukan berarti bahwa ada hubungan investasi, hubungan dagang antar pelaku usaha antar kedua negara. Itu sudah sering dilakukan, bahkan untuk kunjungan religi itu sering juga dilakukan oleh orang Indonesia ke Al-Aqsa begitu ya. Demikian juga dengan umat Nasrani pergi juga ke sana, karena memang Al-Aqsa ini kan tempat 3 agama wahyu, katakanlah begitu, sehingga ya kita datang ke sana dan itu sering dilakukan, bahkan ada juga yang bersekolah di sana ya dan lain sebagainya. Cuman yang berbeda dengan yang sekarang ini adalah mereka diterima oleh Presiden Israel. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa diterima oleh Presiden Israel, apa tujuannya? Yang pasti itu kepentingan dari Israel ya, untuk memunculkan image bahwa Israel menyambut baiklah gitu ya siapapun intelektual, apalagi intelektual itu menggunakan nama organisasi besar seperti NU, nama negara Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, itu semua itu yang mereka coba manfaatkan, dan nantinya bisa mereka katakan bahwa negara besar di dunia, negara Muslim besar di dunia saja sudah mau berhubungan dengan kita, demikian juga organisasi Muslim besar di dunia ini juga mau berhubungan dengan kita. Kenapa banyak juga yang mempermasalahkan? Karena ide dari Israel itu normalisasi hubungan, ya, dan mereka sudah melakukan ini dengan negara-negara di Jazirah Arab gitu ya. Mereka sudah melakukan. Nah, sekarang mereka ingin menggarap negara-negara yang tidak di Jazirah Arab tapi punya penduduk Islam terbesar. Dan ini memang sudah sejak lama Israel ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Baik, Pak Yai, memang kita dengarkan tadi ada permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Tapi masyarakat masih menginginkan, masyarakat meminta, termasuk juga MUI bersuara bahwa 5 orang ini meminta maaf secara langsung pada masyarakat. Nanti mungkin diberikan tanggapan, termasuk juga sanksi apa dan juga upaya lanjutannya, karena tadi dipanggil yang hadir baru 1, Pak Yai. Pak Yai bisa bercerita banyak lebih lanjut lagi setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Pak Yai, kalau tadi yang dipanggil baru 1, mungkin bisa cerita bagaimana rencana proses memanggil 4 lainnya. Dan sudah sempat saya singgung sebelum jeda, ada keinginan masyarakat untuk bisa mendengarkan langsung permintaan maaf dari 5 orang yang berangkat ini. Jadi walaupun kita sudah mendengarkan Gus Yahya mewakili meminta maaf, tapi ada permintaan dari masyarakat juga mengenai hal ini. Silakan Pak Yai. Saya kira sepakat saya kalau memang masing-masing dari warga NU itu secara terbuka dan gentleman
untuk menyampaikan permintaan maaf tidak cukup lewat mungkin pribadi Kiai Yahya Khalil atau saya, tetapi saya berharap juga masing-masing warga NU yang bisa jadi ini bagian dari kader NU secara terbuka minta maaf. Tidak semua orang itu selalu benar, tapi bisa jadi dalam kehidupannya melakukan sebuah kesalahan. Tetapi orang mengakui sebuah kesalahan itu jauh lebih baik untuk memperbaiki dirinya yang lebih baik untuk masa depan. Jadikan ini sebagai sebuah pengalaman besar, jangan sampai merugikan masyarakat secara keseluruhan. Baik, untuk proses yang 4 orang lainnya, apakah akan kembali dilakukan pemanggilan? Pak Ya, ini saya belum mendengar apakah PBNU akan mengundang yang lain, tetapi sudah diupayakan mereka diundang. Kalau memang perlu secara langsung untuk menggali informasi supaya ini dijadikan pengalaman tidak menimpa kader-kader yang lain, saya pikir sih perlu juga PBNU mengundang teman-teman yang tadi tidak datang agar bisa hadir, sehingga ini dijadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kader-kader yang lain, tidak hanya mengikuti keinginan sesaat, tetapi harus dipikirkan dampak, resiko, baik moral maupun harga diri yang lain. Tapi tadi saat salah satu ini panggil, kemudian memberikan klarifikasi, ada penyesalan yang disampaikan oleh salah satu yang berangkat ini. Tentu nyesel atas kekeliruan dan kesalahan. Tetapi kondisinya ya karena banyak teror, banyak masukan, mungkin bisa jadi secara psikis dalam keadaan yang agak terganggu. Soal sanksi Pak Yai, adakah sanksi diberikan baik oleh PBNU maupun juga oleh PWNU Jakarta, di mana Pak Yai juga memimpin? Ya, karena untuk yang 1 orang itu, Mas Zain Ma'arif itu bagian dari pengurus PWNU walaupun itu di lembaga, tetap akan kami panggil dan akan kami rapatkan, karena keputusan pemberian sanksi itu tidak cukup dari saya saja selaku ketua, tetapi harus melibatkan unsur jajaran syuriah. Tentu tidak fair kalau tidak mendengar secara langsung apa kesalahannya, walaupun tidak ditanya secara detail, dia sudah nyata-nyata untuk mendatangi ke Israel, ketemu dengan presiden, itu sudah sebuah kesalahan tanpa ditanya pun. Tetapi untuk pemberian sanksi karena ini organisasi, maka nanti sanksinya adalah keputusan bersama. Baik, termasuk juga yang masalah rahim tadi begitu ya? Ya. Pak Yai juga akan kalau dipanggil memang memungkinkan melakukan pelanggaran organisasi, pelanggaran perkumpulan, ya kita harus berikan sanksi supaya tidak menjalar kemana-mana, nanti diremehkan orang, nanti ternyata NU melindungi anak buahnya. Ini kan bisa aja saya ngomong begini saja, ya kan, katakanlah saya ngomong ini korban, bisa jadi tanggapan orang lain, wah ini melindungi kadernya. Tidak seperti itu. Baik Pak Yai. Terakhir juga kita minta closing statement atau pernyataan penutup dari Prof. Silakan Prof. Ya, yang pasti adalah kita semua warga Indonesia, kita ini harus hati-hati dan dalam hal bertindak berkaitan dengan upaya-upaya dari Israel untuk mengundang kita. Jadi saya juga harus hati-hati karena mungkin saya dianggap sebagai, tadi saya katakan, influencer, opinion maker di Indonesia. Lalu kemudian mereka-mereka yang terafiliasi dengan organisasi-organisasi yang memang sangat besar dan kemudian dianggap menentukan para tokoh politik dan lain sebagainya. Bukan berarti kita itu tidak diperbolehkan ke sana ya.
saya seperti tadi katakan, banyak kok warga kita yang ke sana dan juga banyak juga orang Israel yang masuk ke Indonesia sebenarnya. Tapi kan mereka dalam kapasitas ya bisnis dan lain sebagainya, ya, tapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang seperti ini, dipertemukan dengan pejabat-pejabat tinggi Israel, lalu kemudian mungkin dimintakan testimoni dan lain sebagainya. Karena apa? Memang sebenarnya sih kalau dicari aturan bahwa yang bersangkutan ini bersalah menurut hukum Indonesia itu tidak ada. Tetapi yang jadi masalah adalah secara moral, secara etika mungkin jadi masalah. Baik. Demikian. Baik, Prof Hik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan mengenai kasus ini. Terima Dan juga kasih. Pak Yai, terima kasih Pak Yai. Kita jadi mengerti bagaimana Prof. kemudian Sama-sama, positioning Prof. dari PWNU Jakarta dan Ya. juga PPNU. Sekali lagi terima kasih Pak Yai Sama-sama. Samsul, kemudian juga Prof Hik Mahanto. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat kembali polemik wacana masuknya dokter asing berpraktik di Indonesia. Kita akan membahasnya malam hari ini juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Dr. Hermawan Saputra, pengamat kebijakan kesehatan. Mas Hermawan, apa kabar? Baik, sehat ya, Mbak Kenane. Mas, Sehat hadir selalu buat kembali, kita ya. harus selalu sehat. Lama Karena kita tidak berjumpa lama di tidak live berjumpa seperti ini. dan membahas mengenai sektor kesehatan malam hari ini. Betul, ini kebijakan yang menarik. Tentu Betul. akan berkaitan dengan urusan kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, tapi sebelum itu Mas, kita simak dulu beberapa informasi dan juga data yang sudah kami kumpulkan juga untuk Anda pemirsa, di mana beberapa hari terakhir ini mencuat polemik mengenai wacana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk mengizinkan dokter asing berpraktik di tanah air. Polemik ini begitu menyita perhatian publik, terlebih dengan penolakan yang dilakukan sejumlah guru besar dan juga dekan dari sejumlah fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Tapi mari kita mencermati terlebih dahulu dasar dari wacana dokter asing ini boleh berpraktik di Indonesia adalah amanat Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Ini kita saksikan bersama Mas Hermawan dan juga pemirsa. Inilah kemudian yang menjadi dasar, namun dalam undang-undang ini diatur apa saja kemudian yang menjadi persyaratan dan juga batasan dokter asing berpraktik di Indonesia. Nah, ini kemudian yang dijadikan dasar oleh Kementerian Kesehatan menggulirkan wacana mengenai masuknya dokter asing di Indonesia. Nah, menindaklanjuti amanat undang-undang ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi pada 21 Mei 2024 melontarkan rencana untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Mas Hermawan, sampai sini dulu. Melihat bagaimana kemudian munculnya dan lahirnya wacana ini serta dasar yang digunakan seperti apa? Ya, sampai di sini dulu ya. Secara filosofis tidak masalah. Bahwa ada profesionalitas yang menjadi kebutuhan antar satu negara lain, saling bertukar informasi, keterampilan, pengetahuan, teknologi, sampai di sini sesuatu yang wajar. Tinggal pertanyaan susulannya Mbak Kenane, ini sampai di level mana kebutuhan kita ini menempatkannya. Oke, kita akan buka lebih lengkap ya kalau gitu. Oke, kita saksikan dulu informasi berikutnya pemirsa. Sejumlah alasan wacana kehadiran dokter asing ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Antara lain untuk meningkatkan layanan kesehatan, jumlah SDM yang tidak merata, dan juga menyelamatkan penderita jantung dan juga stroke. Nah, ini Mas, ini yang menarik tadi juga ada alasan-alasan tadi ya. Nah, terus kemudian kita juga memiliki informasi berikutnya pada 27 Juni 2024 ini muncul penolakan bermunculan dari sejumlah pihak menanggapi rencana Kemenkes mendatangkan dokter asing, termasuk dekan dari FK Unair Profesor Budi Santoso yang kemudian menyampaikan keberatan pada 27 Juni 2024. Baik, Mas Hermawan, kita lihat dulu tadi sedikit data yang sudah kita simak bersama tadi yang menjadi alasan dari ada 4 item tadi. Betul, ada 4 item. Seperti apa Mas Hermawan tadi melihatnya? Kalau kita berbicara kualitas, kita harus meningkatkan. Jadi quality continuous improvement in healthcare itu sesuatu keniscayaan. Nah, jadi bahwa ada pertukaran teknologi, keterampilan, dan juga edukasi berkelanjutan itu rasanya wajar. Nah, persoalan lain berkaitan dengan
Kuantitas. Nah, kuantitas ini kan pada akhirnya kan kita harus penuhi. Indonesia, data kita ada berapa versi tuh, makin aneh. Tapi ya kurang lebih kita kekurangan 25.000 dokter umum, kurang lebih juga 29.000 dokter spesialis ya. Bahkan lebih dari itu, kalau dokter umum itu lebih besar lagi. Hanya lulusannya 25.000 per tahun. Jadi kebutuhan kita itu baru sekitar 15-25 tahun kita bisa mengejar ketertinggalan rasio kita dokter terhadap penduduk kita. Nah, hanya saja kalau kita bicara ketersediaan, kita harus bicara dari dua, equity dan equality. Pemerataan dan akses terhadap kualitas dan pelayanan yang ideal untuk kita. Nah, di sini yang agak rumit karena dari 117 fakultas kedokteran di Indonesia, itu mostly dan mayoritas ini di Pulau Jawa. Nah, kalaupun ada di luar Jawa, itu rata-rata di ibu kota provinsi, dan secara kumulatif karena penduduk kita lebih dari 280 juta orang saat ini, jadi kita ini sebenarnya ada kejomplangan antara wilayah Indonesia Barat yang diwakili utama oleh Pulau Jawa dan Sumatera, dengan di luar itu terutama di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Semakin ke timur kita semakin sulit karena geografi dan topografi. Kaitan juga dengan affirmative policy, kebijakan keberpihakan pendidikan kedokteran, pembukaan spesialistik kita, dan bahkan kita sekarang kan sampai ke subspesialistik. Dan itu sebenarnya yang kita ingin kaitkan dengan dokter asing ini, di mana seharusnya penempatan dokter-dokter spesialistik dan subspesialistik itu pasti di rumah sakit, dan itu biasanya dirujukan level atas ya, kita menyebutnya tertiary level untuk rata-rata di rumah sakit rujukan regional, semisal di ibu kota provinsi. Nah, lalu apakah betul juga ketika kemudian dokter asing ini masuk ke Indonesia untuk menjawab alasan menyelamatkan para penderita jantung dan juga stroke, sampai sedetail itu? Bagaimana Mas Hermawan? Untuk kasus-kasus penyakit degeneratif mungkin memang kita akan mengarah ke situ ya. Karena begini, bahkan aneh kita ini negara dengan subtropis ya, negara di garis khatulistiwa. Rumpun penyakit yang banyak di dunia itu bisa dilakukan dan bervariasi di Indonesia. Banyak ditemukan, banyak dipelajari, dan itu menjadi kekayaan dunia medis. Nah, kalau penyakit-penyakit yang tidak menular seperti stroke karena lifestyle termasuk jantung, kanker, dan lain-lain, nah disitulah wilayah-wilayah yang sangat cocok kolaborasi di dunia internasional. Dan kedatangan dokter asing pada level untuk penanganan penyakit tidak menular dengan skala subspesialis, di situ titik yang wajar kita perbincangkan. Baik, nampaknya perlu ada diluruskan penjelasan dari pihak Kementerian Kesehatan ya Mas, di balik alasan-alasan tersebut. Tapi kalau kita lihat kronologi berikutnya nih Mas, 2 Juli 2024 pemirsa, kemudian pada 3 Juli 2024 juga Dekan Fakultas Kedokteran Unair, ini Profesor Budi Santoso, diberhentikan dari jabatannya oleh pihak Rektor Unair sendiri. Dan tak sedikit ini pemirsa yang menuding bahwa Kementerian Kesehatan turut andil dalam pencopotan sang dekan pada saat itu. Nah, ini juga kemudian sempat ramai ya, di media sosial ya Mas. Nah, berikutnya 4 Juli 2024 juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Kementerian Kesehatan atas pencopotan Profesor Budi. Nah, kemudian melihat situasi yang begitu masif mendukung Prof. Budi, pada 9 Juli 2024, Rektor Unair mengembalikan jabatan Dekan FK ke Profesor Budi Santoso. Mas Hermawan, dampak kemudian dari munculnya polemik, munculnya wacana masuknya dokter asing ke Indonesia ini ternyata sampai memberikan sebegitunya ya. Begitu. Inikah kemudian respon yang muncul, memang itulah kekhawatiran dari para dokter kemudian yang ada di Indonesia untuk bisa merespon apa yang menjadi wacana dari Kementerian Kesehatan? Iya, secara formal dan organik pemerintahan memang Kemenkes akan menyampaikan ini tidak ada hubungannya, karena dekan beserta jajaran akademik itu di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, tidak di dalam struktur Kementerian Kesehatan. Maka itu pasti akan di counter dan dengan mudah disampaikan tidak ada keterlibatan dan kepentingan kesehatan. Tetapi bahwa beliau seorang guru besar di bidang kedokteran, itu ada substansi yang mungkin secara psikologi publik dikaitkan dengan itu, ya secara opini wajar-wajar saja. Tetapi membuktikan itu apakah betul ada keterkaitan pencopotan jabatan yang sekarang juga dikembalikan lagi dengan wacana dan betapa hingar-bingarnya
diskursus ini di tengah masyarakat, itu patut kita gali lebih jauh ya, karena tidak bisa kita baca secara vulgar. Jadi harus dibedakan antara struktur dan juga keahlian dari Prof. Budi Santoso sebagai seorang dokter juga. Jadi yang secara juga kewenangan organik memang tidak ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan. Hanya pada popularitas isunya, nah ini psikologi publik mengarah ke sana begitu. Oke, baik Mas Hermawan, tapi kita lihat dulu ini ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai kurangnya tenaga dokter di tanah air yang juga direspon oleh Presiden pada saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada 24 April 2024. Presiden ini menyoroti indeks yang terus menurun, termasuk masyarakat yang gemar berobat ke fasilitas kesehatan di luar negeri, sehingga membawa dampak secara ekonomi. Berikut pernyataannya. Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita. Dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa rasio dokter kita masih 0,47. 0,47. Rankingnya 147 dunia. Rankingnya seperti itu. Kita harus tahu. Kita harus memperkuat industri kesehatan dalam negeri. Ini bolak-balik saya sampaikan. 1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat keluar negeri. Ke Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, Amerika. Dan kita kehilangan 11,5 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan 180 triliun. 180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Dan pasti ada sebabnya kenapa enggak mau berobat di dalam negeri. Pasti ada sebabnya kenapa tidak mau berobat ke dalam negeri. Mas Hermawan nanti mungkin juga bisa memberikan tanggapan ya dari pernyataan ataupun juga kegundahan Presiden Joko Widodo di sektor kesehatan ini. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, tentu kita nanti akan merespon juga ya apa yang kemudian menjadi kegundahan dari Presiden Joko Widodo. Kalau tadi disebut alasan mendatangkan dokter asing, salah satunya adalah kekurangan tenaga dokter. Nah sekarang mari kita lihat data berapa sebenarnya jumlah dokter yang dihimpun Konsil Kedokteran Indonesia. Nah ini kita hadirkan informasinya dan datanya untuk Anda pemirsa, di mana total dokter 279.321 orang yang kemudian terbagi dalam beberapa kategori lah ya, kita bilang ada dokter umum sekitar 174.407, kemudian dokter spesialis 53.779, dokter gigi 45.492, dokter gigi spesialis 5.643. Ini sumbernya Konsil Kedokteran Indonesia pemirsa. Lalu kami juga memiliki data lainnya untuk Anda. Ini mungkin sebagai pembanding ya dari data yang kemudian dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rinciannya lebih simpel nih Mas Hermawan, dokter umum dan juga dokter spesialis ya. Per Mei 2024 dokter umum ada sekitar 156.310, kemudian dokter spesialis 49.670. Mas Hermawan, kalau melihat data ini nampaknya ada perbedaan nih. Data dari Kemenkes, kemudian juga data dari Konsil. Bukankah kemudian setiap dokter yang berpraktik itu juga harus dimonitor, punya izin juga dari Kementerian Kesehatan, lalu kenapa kemudian ada perbedaan data? Kalau dari bacaan data ini, kalau data dari KKI tadi, Konsil Kedokteran, itu gabungan. Karena Konsil Kedokteran itu mengurus dokter umum dan dokter umum spesialis, juga dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. Itu gabungan yang tadi. Kalau yang ini hanya berkaitan dengan dokter umum rasanya dan dokter umum spesialis. Nah itu satu. Yang kedua, perbedaan Kemenkes dengan KKI itu pada aspek registrasi. Nah terutama dokter itu ada yang baru lulus, transisi, ada yang sudah license base atau yang terdapat izin praktek resmi dan tidak. Jadi boleh jadi pada aspek itu. Nah, tapi kalau kategorisasi kita di sini kelihatannya hanya yang dibaca dokter umum saja, bagiannya. Hanya saja ini kan seperti piramida.
semakin spesialistik dan subspesialistik atau SP2 kita menyebutnya, itu akan lebih mengecil seperti piramida. Karena juga tempat praktek dan kebutuhan penempatannya juga mengecil. Karena sistem rujukan berjenjang kita mulai dari primary healthcare, puskesmas, klinik, balai pengobatan, laboratorium, UTD, hingga nanti rumah sakit mulai dari kelas D, C, B, dan A. Semakin tinggi, semakin spesifik dan spesialistik. Begitu. Oke, nah kalau kita kaitkan juga nih Mas Hermawan dengan jumlah data dokter yang tadi ada dan juga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi seperti apa? Apakah memang betul problemnya itu ada di ketersediaan dokternya sehingga harus mengimpor dokter asing juga ke Indonesia? Tadi kalau yang disampaikan Presiden, kebetulan penyampaian Presiden ini waktu Rakerkesnas, Rapat Kerja Kesehatan Nasional sekitar bulan Mei di BSD. Dan saya ada di depannya itu, saya hadir di situ. Jadi argumen orang berobat ke luar negeri itu tidak selalu berkaitan dengan dokter. Tapi ada essential medicine yang betul-betul berkaitan dengan accessibility. Nah, kita ambil contoh ya, bagian aneh. Pertama, peralatan kesehatan. Alat kesehatan, yang kedua adalah perbekalan farmasi atau bahan baku farmasi. Dua ini kalau di negara kita itu kena tax yang tinggi tuh, pajaknya tinggi. Nah, penelusuran kami dan pembelajaran kita di Malaysia dan juga di Singapura itu minimum, bahkan zero tax. Jadi pajaknya lebih dibantu, di backup oleh pemerintah, bahkan digratiskan. Itu sebab kalau kita ke Penang, Johor, Malaysia itu bukan karena apa-apa, affordable. Mostly cheaper than Indonesia. Jadi lebih murah, mana tiket pesawat juga lebih murah kan ya, bahkan aneh. Artinya menjadi sangat reasonable, kenapa kemudian warga memilih untuk berobat atau mendapatkan akses kesehatan ke luar negeri. Kalaupun ada faktor dokter, terutama mungkin dokter dengan kapasitas spesialistik karena kompetensi dan keterampilan, itu mungkin hanya sekitar 15-20% faktor penyebabnya. Lebih besar itu karena accessibility dan affordability. Nah, itu juga satu poin. Yang kedua berkaitan dengan branding dan image. Nah, di negara kita ini orang itu udah rahasia umum kalau berobat dan mengakses pelayanan itu lamanya luar biasa. Tapi ini juga PR kita. Karena memang sistem rujukan berjenjang kita dan model clustering layanan kita itu memang membutuhkan akses yang lebih lama ketimbang di luar negeri yang memang mereka tidak mengenal sistem yang bertingkat kita begitu. Baik Mas Hermawan, kita lihat dulu ini juga data sebaran dokter di Indonesia ya. Ini untuk kemudian di Indonesia sendiri kita akan saksikan bersama pemirsa, sumbernya dari Badan Pusat Statistik ini Mas Hermawan, dari 10 provinsi dengan dokter terbanyak. Di Jawa Barat ada 27.091 orang, kemudian Jawa Timur 23.047 orang. Bagaimana dengan wilayah atau daerah lainnya ya, karena kita harus melihat nih Mas, adakah ketimpangan begitu kan? Di Jakarta 22.724 orang, kemudian di Jawa Tengah ada 18.143 orang. Sudah 4 provinsi artinya, masih ada 6. Sumatera, sekarang di Sumatera Utara ada 10.009 orang dan juga di Banten ada 9.250 orang. Dan di Sulawesi Selatan kita bergeser keluar lagi 6.758 orang, serta di Bali ini ada 6.726 orang. Nah, kemudian di Provinsi Riau ada 5.011 orang dan di Sumatera Selatan ada 4.769 orang. Ini mulai terlihat ya adanya perbedaan angkanya nih ya Mas. Nah, di saat 10 provinsi yang didominasi Pulau Jawa ini berlimpah jumlah dokternya, di Indonesia Timur situasinya justru berbeda. Masih berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pemirsa, ini terdapat 10 provinsi yang memiliki jumlah dokter terbatas. Kita coba cek, di Papua Pegunungan hanya sekitar 235 orang Mas. Kemudian Papua Selatan 308 orang. Luar biasa, jauh sekali, ini gabungan spesialistik ya. Betul. Tidak hanya satu spesialistik. Dan di Papua Barat Daya ada 385 orang, di Papua Tengah 412 orang pemirsa. Kemudian di Papua Barat ada 432 orang dan di Sulawesi Barat ada 578 orang. Dari 20 ribuan di Pulau Jawa, Timur Indonesia hanya ratusan. Ini Mas Hermawan, di Gorontalo 678 orang, kemudian Kalimantan Utara 691 orang pemirsa. Di Maluku Utara 769 orang dan juga di Papua ada 799 orang. Baik,
Datanya sudah kita miliki nih Mas Hermawan, tapi ditahan dulu. Kita akan kupasnya usai jeda pemirsa. Kami kembali untuk Anda. Baik, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, menarik ketika kemudian tadi kita melihat ya Mas Hermawan, faktanya di Indonesia luar Timur biasa ya, gapnya tinggi sekali sangat tinggi, dari puluhan ribu kemudian hanya menjadi ratusan orang saja kemudian yang ditemukan di Indonesia Timur. Apa kemudian yang terjadi? Data ini itu hanya mengonfirmasi tentang sumber daya dan akses terhadap pendidikan kedokteran. Mulai dari Jawa Timur, di situ ada Universitas Erlangga, di Jogja ada Universitas Gajah Mada, ada Universitas Diponegoro di Jawa Tengah di Semarang, ada UI di Jakarta, ada Unsri di Palembang, Sumatera Selatan, ada USU di Sumatera Utara, ada Unhas di Sulawesi Selatan, ada Udayana di Bali. Di situ kampus-kampus negeri dengan fakultas kedokteran yang established, punya spesialistik dan subspesialistik. Jadi kalau kita bicara bagaimana rasio dan keberadaan pemetaan tadi, hampir pasti itu urban city, urban area, dan sumber daya terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang ada FK-nya, dan ibu kota, hampir semua ibu kota provinsi. Berarti ada bacaan kita yang lain dari sudut pandang yang lain, tandanya upaya pemerataan kebutuhan layanan kita di wilayah-wilayah lain di Indonesia, macam di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, itu relatif tidak berjalan dengan baik. Maka itu komitmen pemerintah melalui transisi kepemimpinan kita berharap ada semacam kemauan lebih untuk melakukan pemerataan dan juga membuka akses pendidikan agar spesialistik, subspesialistik ini juga bisa hadir di berbagai daerah-daerah di kita. Karena ini amanah konstitusi, Mbak Ane, bukan sekedar kemauan politik kita, tapi di UUD 1945, pasal 28 poin H ayat 1, konstitusi kita bernegara, setiap orang, nah ini terms awalnya adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh kesehatan, pelayanan kesehatan. Dan itu hak setiap orang. Satu orang di luar Pulau Jawa di wilayah timur Indonesia sama dengan berjuta orang di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini makna yang harus kita kejar nanti di dalam model pendidikan dan juga task shifting yang harus kita dapat di negara kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Hermawan Saputra. Malam hari ini kita sudah membahas mengenai bagaimana kemudian polemik wacana masuknya dokter asing ke Indonesia, Putri Viola. Ya, betul sekali Ken, dan perbincangan Ken tadi juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Dan jangan lupa setelah jeda Anda bisa menyaksikan Catatan Demokrasi yang akan membahas mengenai sosok yang sensasional, Mama Gufron, yang mengaku bisa berbicara dengan malaikat maut. Saya Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.